Emang itu tuh yang salah tuh. Kalau suami tuh suka mikirnya simpel banget gitu. Masalahnya apa, solusinya apa. Padahal kita ya, istri gitu ya, ada drama di tengahnya tuh. Suami tuh rata-rata ya udah ketika sudah mencari nafkah, kelar aja gitu. Bener nggak? Iya sih, karena ya udah kesetting gitu, tahu jawab gue adalah ngasih nafkah. Gitu. Oke, jadi kalau udah ngasih duit, udah kelar hidup lo. Gue kan udah kerja dari jam 8 pagi misalkan ya, sampai jam 8 malam gitu kan. Lu kira gue enggak? Jadi ribut deh. Gitu. Ya, ya oke lah. Maksudnya ini tidak bisa didebat sih ya. Gitu. Bagus. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Yeay. lagi di Pilaf Talk. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Di episode Yes. berapa ini? Kayaknya 6 ya. Kayaknya ya, hampir lupa episode berapa. Alhamdulillah loh, udah sebulan lebih gitu ya. Udah melewati 1 bulan. Oke. Minimal kan katanya kalau konsisten itu untuk merubah sebuah habit itu 40 kali ya, 40 atau 40 hari gitu ya. Oh my God. Baik, jadi belum jumawa ya, nggak boleh jumawa, baru 6 kali itu nggak boleh jumawa. Oke, Pak Min. Sekarang kita mau bahas apa nih Pak Min? Ini kita akan bahas soal sudut pandang sih, jadi soal sudut pandang. Oke. Cuma yang ini kita akan bahas lebih kepada sudut pandang yang salah dari seorang laki-laki terhadap istrinya. Atau Oke. penilaian yang keliru terhadap Oke, istri. kesalahan suami dalam menilai istri, gitu ya? Ya, betul. Oke, Tepatnya kayak gitu. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas kesalahan suami dalam menilai istri. Apa sih memang kesalahan-kesalahan suami dalam menilai istri itu, Pak Min? Ini sebetulnya Bu Min yang harus jawab dong. Masa sih? Masa sih? Kan maksudnya gini kan, selalu laki-laki itu atau suami punya anggapan A, B, C, D dan sebagainya. Oke, Iya kan? baik. Nanti kalau Kita ini ya, kita konfirmasi apakah ya, apa Pak sih Min yang akan namanya? yang Apa yang dikatakan oleh Bu Min ini dikonfirmasi benar atau salah gitu ya? Sip. Ini sebuah kesalahan atau enggak? Nah, gini. Kalau Bu Min tuh ngerasa ya, laki-laki, para suami gitu ya, rata-rata itu tidak paham sama perbedaan. Jadi, laki-laki itu menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan logika. Oke. Padahal para istri itu kan semua mainnya sama perasaan. Betul. Nah, sehingga itu jadi miss gitu. Itu jadi salah banget. Bapak-bapak nih kalau misalnya mau menyelesaikan masalah hanya dengan logika aja, salah. Karena istri maunya dengan perasaan. Contoh, Ya. misalnya nih, apa sih namanya? Ketika kita drama ART. Oke. Nah, kalau bapak kan pakai logis kan, Iya. kata ya udah sih kalau nggak suka ya tinggal Nyari lagi. gitu, atau dipecat aja udah kelar gitu kan hidup. Tapi kan sebagai perempuan ya yang penuh rasa, nangis dulu, mewek dulu, kesel dulu, aku tuh sebel banget sama ini gitu, aku kesel banget sih sama RT ini. Tapi kan kamu udah sih ngapain sih harus kesel-kesel kayak gitu, kalau nggak suka pecat aja, kan nggak bisa gitu kalau buat aku. Nah, ini asumsi yang menurut aku salah. Iya sih, kadang memang kalau buat laki-laki itu, buat suami ya cuma 2 hal aja. Masalahnya apa, terus solusinya apa, gitu. Padahal kan sebetulnya ada proses yang harus Iya kan, emang itu tuh yang salah tuh. Kalau suami tuh suka mikirnya simpel banget gitu, masalahnya apa, solusinya apa. Padahal kita ya, istri gitu ya, ada drama di tengahnya tuh. Drama itu yang harus dilihat ya, bagian Yes. dari proses yang perlu perhatian. Iya, perlu perhatian. Meskipun ya, Baik. sebagai orang thinking, gue mikir, apaan sih nggak banget gitu. Tapi itu loh, rata-rata istri-istri di muka bumi ini gitu ya, perlu diperhatikan rasanya ketika menyelesaikan masalah. Oke, paham, catat nih. Oke, catat Nomor 1 ya. Nomor 1. Nggak paham soal perbedaan gitu, bahwasanya ya beda gitu ya, udah dari jenis kelamin aja kan beda gitu. Yes. Kan punya sifat-sifat dasar yang harus dilihat. Betul, asik. Ya, terus kemudian yang kedua nih apa? Yang kedua itu bapak-bapak tuh suka ngeremehin perempuan. Remehin. Aku sih ngerasanya gitu ya. Kayak gimana tuh maksudnya? Misalnya kayak kita tuh punya masalah.
misalnya punya masalah tentang keluarga, masalah tentang ART lah gitu kan. Kan kalau Abi gitu kan, ya udah cari masalahnya, apa masalahnya, terus cari solusinya. Tapi kalau misalnya buat kami nih perempuan, nggak sekecil itu Ferguso. Itu tuh perlu diselesaikan dengan hati, dengan jiwa dan perasaan kayak gitu. Jadi bapak-bapak suka ngeremehin. Bener nggak? Bener nggak? Mungkin ini kali ya, apa yang ngeremehin dalam hal satu soal pendapat istri. Bener ya? Itu ketika ada masalah, ya karena suami orientasinya adalah masalah apa, kemudian solusinya apa gitu. Nah terkadang hal itu tuh dia menganggap apa yang disampaikan istri soal terkait solusi itu, ini apaan sih gitu. Nah, iya. Gue iya, yang iya. tahu gitu. Nah, ini perlu dicatat ya. Sudah terkonfirmasi nih sama Pak Min. Nggak boleh ngeremehin solusi istri. Bisa jadi solusinya meskipun pakai rasa gitu ya. Jangan-jangan. Lebih tepat. Karena kadang semua masalah itu tidak bisa selesai dengan hanya logika. Benar? Iya, ini lagi nasehatin ya. Ini lagi nasehatin ya. Oke. Gitu. Oke, terus kemudian Berikutnya adalah suami merasa ketika sudah menjalankan peran sebagai suami ya yang mencari nafkah gitu ya, kelar urusannya. Jadi seolah-olah tuh dengan mencari nafkah tuh beliau udah ngerasa sibuk sendiri di luar gitu, sehingga tidak melihat yang di dalam gitu. Mendidik anak merasa itu bukan menjadi tanggung jawabnya, memberikan nafkah batin bukan seksual aja ya Pak Min, misalnya memperhatikan istri, memeluk, mendengarkan apa yang dia bicarakan. Nah ini tuh berasa tuh kayak suami tuh rata-rata ya udah ketika sudah mencari nafkah kelar aja gitu, benar nggak? Iya sih, karena ya udah kesetting gitu, tanggung jawab gue adalah ngasih nafkah. Oke, jadi kalau udah ngasih duit, udah kelar hidup lo. Gue kan udah kerja dari jam 8 pagi misalkan ya, sampai jam 8 malam gitu kan. Lo kira gue enggak? Jadi ribut deh. Gitu. Ya oke lah. Maksudnya ini tidak bisa didebat sih ya. Bagus. Oke. Selanjutnya nih. Entah kenapa ya, kalau Pak Min lagi banyak bicara gitu ya, atau misalnya suami-suami nih yang lebih banyak bicara merasa bahwa aku sih ngerasa itu salah gitu. Karena memang fitrahnya laki-laki kan diam ya. Meskipun aku juga rada gedek kalau suami diam aja gitu. Tapi dengan banyak bicara seolah-olah merasa bahwa istri yang banyak bicara itu perlu dibalas dengan banyak bicara, itu zong. Itu tuh salah besar kalau menurut aku. Kayak misalnya gini, ya kalau misalnya aku lagi marah terus banyak bicara gitu kan, terus Abi dengan banyak bicara, kan? Oh maksudnya ini nganggap kalau istri itu cerewet gitu ya? Iya, dan terus perlu dibalas dengan cerewet lagi. Gitu. Iya nggak sih? Terkonfirmasikah ini? Ya mungkin itu ya anggapan yang sederhananya gitu. Bini gue banyak ngomong. Iya, terus ada sebagian suami juga nih yang ngerasa ketika suami istrinya itu rewel gitu ya, istrinya banyak omong, atau misalnya lagi ribut besar deh, istri kan pasti akan banyak bicara tuh, nyong. Nah, suami merasa bahwa istri yang lagi banyak bicara tuh perlu dibalas dengan banyak bicara. Kalau ini kayaknya meragukan. Meragukan ya. Tapi ada nggak nih di rumah gitu ya? Maksudnya gini. Pikiran suami yang merasa bahwa istri yang banyak bicara itu perlu dibalas dengan banyak bicara. Itu tuh salah banget. Mungkin kalau Pak Min karena Pak Min tipikal yang pendiam gitu ya. Jadi nggak pernah lebih banyak. Lebih memilih untuk mengerem dan diam gitu. Ya sudah, istri mau cerewet, mau apa, mau ngomongin apa dan sebagainya itu didengarkan. Ya selepas itu ya udah selesai. Cabut gitu tanpa kemudian banyak ngomong lagi. Kalau Pak Min ya, gitu. Cuma nggak tahu nanti coba dicek gitu bapak-bapak di rumah itu lebih condong yang mana. Gitu. Tapi kadang juga nih reaksi gini deh, aku sekarang mau tanya sama Abi, kenapa sih kalau misalnya kita lagi berantem nih reaksi Abi tuh diam atau misalnya ya udah keluar dari kamar gitu, seolah-olah ngerasa bahwa
masalah tuh bisa diselesaikan dengan diam? Karena itu tuh akan lebih banyak yang bekerja spontanitas gitu. Oh, oke. Maksudnya gini, ketika marah tuh kan luapan gitu kan. Itu kan sebuah spontanitas gitu. Mungkin tidak dipikirkan dengan baik, kemudian agak susah tuh untuk ngeremnya bahwa itu tuh Oke. sesuatu yang benar. Bahkan maksudnya spontanitas itu kan bisa jadi mengungkit-ungkit yang lama. KDRT mungkin kan? KDRT itu sebuah spontanitas gitu. Oke. Ketika kemudian dibalas lagi dengan apa namanya, dengan letupan yang sama gitu, dengan maksudnya adu mulut dan sebagainya, ya sudah, gitu. Tidak akan selesai. Oh, itulah kenapa Pamin kalau misalnya lagi ngambek itu seringnya di luar kamar gitu. Ibaratnya gini, ini main pingpong gitu ya, atau main pingpong lah ya. Ibaratkan bahwa apa namanya, bola pingpong itu adalah amarah gitu ya. Oke. Kemudian dilempar sama istri gitu. Kemudian suami ngelempar lagi bola pingpong itu, nepuk lagi, kan terus Iya, bolak-balik, benar, tidak akan benar, selesai. benar. Tapi ketika didiamkan dalam artian, oke, kita dengarkan amarahnya, cukup diam dan sebagainya, kan akan berhenti si bola pingpong itu. Oke, tapi bener ya sih nih, kalau aku sih ngerasa sebagai perempuan ketika marah itu tuh, ketika kita lagi ngambek gitu ya, percecokan dalam satu hal misalnya, itu tuh pinginnya selesai saat itu juga gitu loh. Jadi ya lu kalau misalnya mau selesain sama gue, ya hayo gitu, kita ngomong sekarang gitu kan. Kalau lu pergi dari kamar atau kalau lu keluar, itu artinya lu tuh give up gitu. Ini tuh seperti bukan masalah gitu kan, jadinya kesel. Lebih ke ini sih, sebetulnya lebih ke menjeda dulu gitu kan, menjeda Oke. dulu, karena supaya semakin sedikit tuh spontanitas yang terjadi gitu. Karena kalau misalkan lebih banyak spontanitas yang terjadi, tidak akan menghasilkan apapun gitu. Oke. Kan kita bicaranya soal solusi. Betul. Ya itu ya, kalau misalnya otak laki-laki itu memang lebih fokus pada apa sih masalahnya, kemudian solusinya gimana gitu. Tapi kalau perempuan, kadang tuh kita nggak butuh solusi kok. Kita cuma pingin didengerin, kita cuma pingin diperhatiin gitu. Ini loh, aku tuh sebenarnya pingin dipeluk aja gitu. Nah, ini terkait tadi ya, yang kemudian lagi marah, kemudian harus berkonfrontasi atau adu mulut dan sebagainya gitu. Ini teringat ceritanya salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab gitu. Iya, heeh. Dan apa namanya, ketika itu dia dimarahin sama istrinya. Oke, Umar bin Khattab loh ya. Di motor, Yang tahu ya. setan aja ketika Takut gitu, ngelihat nggak berani beliau tuh lewat. takut, iya nggak berani melewati Umar bin Malah Khattab. lari gitu kan. Dia ketika dimarahin sama istrinya atau istrinya marah, dia diam aja. Dia tidak berani melawan seorang yang gagah, seorang seperti Umar gitu kan. Iya, Ya sudah, iya. dia diam aja. Gitu. Nah ini kadang di masyarakat kita selama ini dianggap bahwa ketika kita dimarahin istri, kemudian istri lagi ngambek dan semuanya, kita diam aja, jangan kemudian suami takut istri gitu. Padahal kan sebetulnya Takut nggak? Takut nggak? bukan takut sebetulnya, tapi lebih kepada ya tadi, memberikan kesempatan untuk meluapkan emosi. Asik, oke. Gitu. Kan Bisa harus masuk akal, harus masuk dikasih akal. ruang emosi Iya, itu. benar banget. Artinya memang ya, ketika laki-laki diam nih, ibu-ibu nih, kalau misalnya lagi ngambek sama suami, terus suaminya memilih diam, itu sebenarnya suami itu lagi mikirin solusi. Even diam itu adalah bagian dari solusi gitu Bagian dari kan. solusi. Daripada kemudian Otaknya tetap berputar tuh, tetap iya, bekerja. iya daripada Jadi kemudian gimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Apakah saya kabur? Oke. Jadi dulu tuh aku tuh sering banget tanya sama Pak Min gitu ya. Abi tuh ngedengerin aku nggak sih? Diam aja kan? Atau Abi tuh ini lagi berpikir atau lagi kosong sih kepalanya? Diam aja. Masya Allah. Emang bener ya. Diam itu juga jadi solusi kalau misalnya untuk istri gitu. Tapi jadi terkonfirmasi ya, asumsi-asumsi salah dari suami, gitu ya terhadap istri. Yang pertama adalah bahwa suami itu tidak paham perbedaan. Ya. Oke. Yang kedua, Meremehkan. ya Meremehkan istri meremehkan. gitu ya, karena perempuan, karena dia sebagai
apa ya udah perannya controlling di rumah gitu kan. Iya. Jadi kalau pendapatnya misalnya tidak dianggap. misalnya Abi inilah curhat tentang pekerjaan, kata aku A aja, tapi Abi mikirnya udah B deh gitu. Jadi seolah-olah ngerasa lu tuh tahu apa sih, lu mau di rumah doang gitu. Nah, itu Betul. meremehkan gitu ya. Terus juga suami hanya menjalankan peran keuangan. Padahal di rumah juga. Jadi seolah-olah merasa bahwa suami tuh ketika ngasih nafkah lahir tuh kelar, atau ngasih selesai nafkah semua. batin tuh dengan seksual aja udah kelar. Padahal perlu nafkah yang lain gitu kan. Betul. Yang keempat, suami menganggap bahwa istri tuh banyak bicara gitu, bisa dilawan dengan banyak bicara atau dengan diam gitu. Gitu, diam itu menurut suami solusi, tapi menurut istri diam itu artinya kamu tuh nggak sayang aku gitu kan. Gitu. Itu Oke. adalah asumsi salah penilaian dari suami. salah dari suami Iya, terhadap istri. terhadap istri. Nanti minggu depan kita akan bahas kebalikannya. Gitu. Oke. Penilaian yang salah istri terhadap suaminya. Agak deg-degan nih. Tapi boleh deh. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di-share dan dibagikan ke teman-teman yang mudah-mudahan membutuhkan. Jangan lupa di-subscribe juga. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.